rebut keadilan, olah perbudakan, anti pemerasan, human trafficking harus dihapuskan. Bersama lakukan perubahan demi terwujudnya kesejahteraan. Untuk kemanusiaan, memanusiakan manusia, bagi buruh migran seutuhnya. Lawan sekarang, lawan demi perubahan, atau tertindas selamanya. Bersama lakukan perubahan demi terwujudnya kesejahteraan. Untuk kemanusiaan, memanusiakan manusia, bagi buruh migran seutuhnya. Ayo bersama, ayo kita perjuangkan demi cita-cita yang mulia. Indonesia, berjuang rebut keadilan, akan anti pemerasan, bersama lakukan perubahan demi terwujudnya kesejahteraan. Untuk kemanusiaan, memanusiakan manusia, bagi buruh migran seutuhnya. Lawan sekarang demi perubahan, atau tertindas yang mulia.
Migran Indonesia berjuang rebut keadilan, menggunakan anti pemerasan, dihapuskan bersama melakukan perubahan demi terwujudnya kesejahteraan. Manusia, 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 bagi bumi dan seluruh dunia. Lawan sekarang demi berubah, atau tidak selamanya. Ayo bersama kita berjuang demi cita-cita yang mulia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu perwakilan dari kementerian terkait yang turut hadir, yang terhormat Bapak Ibu perwakilan dari UN Agensi, kepada yang terhormat rekan-rekan jaringan SBMI yang turut hadir, kepada yang terhormat rekan-rekan akademisi yang turut hadir, yang terhormat Ketua Umum SBMI Pak Haryanto, yang terhormat Dewan Pertimbangan SBMI Ibu Dina, yang terhormat seluruh anggota dan pengurus Serikat Buruh Migran Indonesia dari tingkat Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Luar Negeri, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Kecamatan, Dewan Pimpinan Desa atau Kelurahan, Dewan Pimpinan Kecamatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi di gedung ini dalam keadaan sehat dan menghadiri Kongres ke-7 Serikat Buruh Migran Indonesia dan Konferensi Nasional Buruh Migran dan Keluarganya. Selawat serta salam tak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri teladan, sebaik-baiknya suri teladan kita dalam berperilaku sehari-hari.
Bapak Ibu anggota dan tamu undangan yang kita hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia Kongres ke-7 Serikat Buruh Migran Indonesia dan Konvensi Nasional Buruh Migran dan keluarganya untuk menyampaikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan ini. Kongres ke-7 ini sebagai mandat tertinggi organisasi dalam pengambilan keputusan arahan gerakan buruh migran dan keluarganya ke depan dan merupakan kegiatan rutin 4 tahunan dengan tujuan membangun silaturahmi antar anggota dan pengurus Serikat Buruh Migran Indonesia lebih kuat dan maju dalam periode berikutnya. SBMI dalam Kongres ke-7 ini mengusung tema memperkuat akar gerakan buruh migran dan keluarganya dalam melawan kemiskinan dan penindasan melalui pendekatan lintas sektor, dengan harapan bahwa pengurus yang terpilih nanti akan mampu mendorong organisasi lebih berkembang serta senantiasa meningkatkan solidaritas, integritas pengurus dan anggota dalam menjalankan tugas organisasi yang tentu baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kesejahteraan buruh migran dan anggota keluarganya. Bapak, Ibu, dan anggota dan tamu undangan yang kami hormati, mohon izin kami laporkan juga bahwa jumlah anggota yang hadir pada hari ini berjumlah 1.000 orang anggota yang terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Perwakilan Luar Negeri, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Kecamatan, Dewan Pimpinan Desa atau Kelurahan. Bapak, Ibu anggota dan tamu undangan yang kami hormati, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatiannya dalam mensukseskan Kongres ke-7 SBMI, dan mohon maaf dan mohon doanya agar kegiatan Kongres ini berjalan dengan lancar dan khidmat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Ibu Retno yang diwakili oleh Bapak Andi Ratmianto selaku Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri dan jajarannya. Yang saya hormati PJ Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh suku dinas terkait, dan sekaligus kami ucapkan terima kasih DKI telah menjadi tuan rumah Kongres yang ke-7 Serikat Buruh Migran Indonesia. Yang terhormat Wali Kota Jakarta Utara, Jakarta Timur, mohon maaf, yang diwakili oleh jajaran dinas terkait, dan ucapan terima kasih telah menyambut Jakarta Timur menjadi tuan rumah Kongres SBMI yang ke-7. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Jakarta Timur dan jajarannya yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari Kelurahan dari Kecamatan Makassar
yang saat ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia Bapak Anwar Ma'arif yang saat ini juga ada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Dewan Pertimbangan Serikat Buruh Migran Indonesia yang saat ini diwakili oleh Ibu Dina Nuryati dan rekan-rekan dari Kementerian Tenaga Kerja, Ibu PLT Dirjen, Bapak Direktur PT KLN yang saat ini juga ada di tengah-tengah kita. Tak lupa teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan sekalian yang hadir dari Aceh sampai Nusa Tenggara Timur sampai Flores Timur, perwakilan langsung yang hadir dari Malaysia sampai Timur Tengah. Kami sampaikan salut dan terima kasih teman-teman sekalian yang sudah hadir dengan berbiaya sendiri, yang sudah hadir meninggalkan sanak keluarga di rumah, yang sudah hadir meninggalkan pekerjaan dan mendapatkan izin dari majikan di luar negeri. Salam hormat kami buat rekan-rekan sekalian. Izin saya lanjutkan tanpa harus memberikan salam kembali. Sampaikan salam saya kepada rekan-rekan pengurus, anggota yang hari ini sampai tanggal 8 Desember tahun 2023 belum mempunyai kesempatan untuk bisa hadir di dalam rapat pengambilan keputusan tertinggi, yaitu Kongres SBMI yang ke-7. Yang saya hormati para pendiri organisasi, para saksi sejarah berdirinya Gerakan Buruh Migran yang hari ini juga ada di tengah-tengah kita, menjadi saksi 20 tahun bahwa gerakan ini tidak akan pernah luntur, tetapi tetap berkarya, berjuang untuk keadilan buruh migran Indonesia. Yang saya hormati rekan-rekan jaringan nasional, jaringan daerah, jurnalistik, rekan-rekan mitra yang selama ini telah bekerja sama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia yang mempunyai komitmen bersama untuk memperjuangkan keadilan hak buruh migran dan keluarganya. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, rahmat, rezeki, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bertatap muka bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan bahwa keadilan dan kesejahteraan buruh migran dan keluarganya tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma. Kami, saudara-saudara sekalian, menjadi saksi bagaimana secara panjang perjuangan untuk menciptakan keadilan buruh migran Indonesia, bagaimana secara panjang untuk kemudian dunia ramah terhadap buruh migran itu tidak terbantahkan, di mana keadilan itu masih tetap kita berjuangkan sampai detik ini, rekan-rekan sekalian.
permasalahan buruh migran sudah menjadi persoalan yang saling terbuka. Kita tahu rekan-rekan sekalian yang bekerja langsung di luar negeri. Kami tahu rekan-rekan yang berjuang keluarganya dari desa sampai ke desa tetap mengalami persoalan yang disebabkan oleh sistem tata kelola migrasi kita yang belum baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, karut-marut persoalan tersebut disebabkan oleh kebijakan yang menciptakan adanya ketimpangan relasi kuasa yang sangat kuat dan kita rasakan mulai dari desa sampai kembali ke desa. Perusahaan penempatan, agensi, money agency, dan oknum-oknum lain masih menjadi aktor-aktor kunci yang menciptakan situasi buruh migran kita belum merasakan aman dari penindasan, belum merasakan aman dari rasa takut atas praktik perdagangan orang. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, Kongres ke-7 Serikat Buruh Migran Indonesia adalah ajang konsolidasi buruh migran dan keluarganya untuk menetapkan arah gerakan Serikat Buruh Migran Indonesia di masa yang akan datang. Serikat Buruh Migran Indonesia hadir sebagai perjuangan dari kondisi buruk yang dialami oleh buruh migran dan keluarganya. Maka tetaplah kita jaga martabat dan marwah Serikat Buruh Migran Indonesia menjadi sebagaimana watak gerakan buruh, maka kaum migran haruslah membangun serikatnya sendiri. Sampai saat ini SBMI tetap berada dalam garis politik yang terkandung dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota seluruh telah menjaga independensi Serikat Buruh Migran Indonesia sampai detik ini. Kita masih dalam garis perjuangan di bawah bersama-sama buruh migran dan keluarganya. Sampai saat ini rekan-rekan sekalian, lupa pula Bapak ini. Serikat Buruh Migran Iya, sebagai dikasih yang satu lagi. media perjuangan dan kaderisasi yang bersifat bebas dan aktif serta terbuka, demokratis, mandiri dan bertanggung jawab. Itulah gambaran kondisi
yang tetap kita perjuangkan. Bendera kita warnanya adalah hitam dan putih. Hitam adalah situasi buruk. Sejak lahirnya organisasi kita 2003 silam sampai hari ini belum ada perubahan yang signifikan. Putih adalah niat suci, keikhlasan di dalam memperjuangkan Bumikan dan keluarganya. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sampai detik ini Serikat Buruh Migran Indonesia adalah serikat buruh yang independensi. Kita jaga. Kita sangat menghargai warna-warni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi Bapak Ibu sekalian, warna-warni itu tidak mewarnai organisasi kita, tetapi hitam dan putih yang akan mewarnai mereka di dalam memperjuangkan buruh migran dan keluarganya. Hitam dan putih mewarnai mereka di dalam melihat kondisi buruh migran dan keluarganya dengan niat tulus, ikhlas, tanpa ada kepentingan di atas kepentingan buruh migran dan keluarganya. Teman-teman, kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya. 20 tahun kita berorganisasi, 20 tahun kita membela hak buruh migran dan keluarganya, 20 tahun kita bersama-sama pemerintah dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih baik pada buruh migran dan keluarganya. Itulah nilai-nilai yang kita tanam sampai detik ini, teman-teman. Itulah prinsip yang kita jaga sampai ke depan, teman-teman. Itulah pagar yang mengamankan kita bahwa Serikat Buruh Migran Indonesia tetap ada di garis perjuangan untuk membela buruh migran dan keluarganya. Ibu Menteri Ida dan Ibu Pak Dirjen, 10 tahun kita berjuang untuk merubah status quo penempatan yang syarat dengan kezaliman, penempatan syarat dengan penindasan. Lahirlah Undang-Undang 18 tahun 2017. 7 tahun kita berjuang dengan pemerintah untuk menerapkan undang-undang itu. 7 tahun kami dengan jaringan untuk menunjukkan bahwa buruh migran adalah orang yang tidak boleh dinomor 2. Tetapi Ibu Ida yang terhormat, perjuangan panjang kita, ada pihak-pihak yang ingin mengganggu, mempertahankan status quo biar teman-teman buruh migran tetap pada posisi yang tertindas. 2 kali Undang-Undang 18 digugat di Mahkamah Konstitusi. Dan hari ini adalah ada kelompok-kelompok yang juga menggugat Undang-Undang 18 tahun 2017 untuk mengeluarkan awak kapal perikanan migran, pelaut migran keluar dari konsep kerjaan, keluar dari buruh migran. Serikat Buruh Migran Indonesia tetap membela. Kami hari ini bersama jaringan Koalisi Pelaut Indonesia, Koalisi Advokasi Indonesia adalah menjadi pihak terkait yang kedua kali untuk mendampingi pemerintah mengamankan sistem
ketenagakerjaan tidak boleh diskriminatif, baik yang bekerja di sektor darat maupun yang bekerja di sektor laut. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Saya hormati Ibu Menteri, ketika hari ini bersama jaringan yang lain sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan status quo penindasan menjadi keadilan kesejahteraan bagi buruh migran di sektor manapun, kami sangat berharap pemerintah lebih kuat daripada kami untuk melawan di Mahkamah Konstitusi. Kami bersama pemerintah untuk melawan itu. Yang terakhir, maka Konferensi Nasional Buruh Migran dan Keluarganya yang mengusung tema memperkuat akar gerakan buruh migran dan keluarganya dalam melawan kemiskinan dan penindasan. Salam sejahtera buat semuanya. Hidup buruh migran! Hidup. Hidup SBMI! Hidup. Yang terhormat Ketua Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia, Brother Haryanto, dan juga Sekretaris Jenderal SBMI, Bobi Anwar Ma'arif. Yang kami hormati Ibu Menteri Luar Negeri ataupun yang diwakili oleh Bapak Dirjen. Yang kami hormati Ibu Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauzia dan jajarannya. Yang kami hormati PJ Gubernur DKI. Yang kami hormati Wali Kota Jakarta Timur. Yang kami hormati Camat Makassar. Yang kami hormati pula para pendiri organisasi Serikat Buruh Migran Indonesia yang tengah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati pula kepada para ketua, para wakil ketua, dan para anggota SBMI dari berbagai penjuru, dari dalam negeri dan dari luar negeri, dari Dewan Pimpinan Desa, Dewan Pimpinan Kecamatan, Dewan Pimpinan Wilayah, dan juga Dewan Pimpinan Luar Negeri, dan keputusan pusat Dewan Pimpinan Nasional. Yang saya hormati pula para pimpinan wakil lembaga mitra SBMI, baik dari pemerintah, serikat buruh, federasi, dan juga konfederasi, badan dan juga badan organisasi internasional, badan UN, NGO, akademisi, dan juga teman-teman jurnalis yang juga setia bersama kita untuk hadir di tengah acara Konferensi Nasional Buruh Migran dan Keluarganya ini. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita karunia kesehatan sehingga kita dari berbagai asal, dari Indonesia Timur, Tengah, dan juga Barat, demikian juga dari luar negeri, bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama dalam rangkaian konferensi nasional, dalam rangkaian Kongres SBMI yang ke-7. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan seperjuangan, berbicara terkait isu tenaga kerjaan, buruh atau pekerja migran, itu artinya kita sedang membicarakan 3,7 juta buruh atau pekerja migran yang dalam catatan resmi, yang dalam catatan World Bank jumlahnya mencapai 9 juta jiwa, yang mayoritas berasal dari 9 juta tersebut mewakili dari
jumlah global pekerja atau buruh migran sedunia yang ILO mencatat mencapai 169 juta jiwa. Buruh pekerja migran tersebut tersebar di Eropa mencapai dan Asia Tengah mencapai 37,7%, Amerika 25,6%, negara-negara Arab 14,3%, Asia Pasifik 14,2%, dan Afrika hanya 8,1%. Dan kita harus ingat bahwa dari jumlah persen-persen tersebut yang telah memberikan kontribusi besar kepada dunia, di antara jumlah persen tersebut, jangan lupa itu adalah kita, buruh pekerja migran Indonesia, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Bapak, Ibu, kawan-kawan seperjuangan, hal penting yang kita harus cermati, kita catat, kita soroti, kita amati bersama. Pekerja migran, buruh migran berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan baik di negara asal dan di negara tujuan. Negara asal sendiri mendapatkan manfaat besar dari penempatan ini, baik uang maupun keterampilan yang dibawa pulang. Selama kita buruh migran bekerja di luar negeri, negara maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Hidup buruh migran. Hidup. Hidup SBMI. Hidup. Sudah kayak ketua umum aja. Yang saya hormati Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu Bapak Andi Rahmianto yang mewakili Bumenlu. Yang saya hormati PRT Dirjen Bina Penta dan Direktur Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang saya hormati Ketua DPN Bapak Haryanto. Yang saya hormati Dewan Pertimbangan SBMI Ibu Nuryati. Saya mendengar dengan seksama pidato Ibu. Yang saya hormati yang wakil Gubernur DKI Jakarta. Yang saya hormati jajaran pengurus DPN, DPD, DPC, DPK, dan keluarga SBMI yang juga hadir, pengurus dari luar negeri yang sebelah mana? Hidup luar negeri. Ketua panitia, hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pokoknya luar negeri. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, yang memberikan kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama hadir dengan suasana yang luar biasa penuh kegembiraan
Kongres ke-7 SPMI. Ini kalau dilihat dari kongresnya sudah ke-7. Kalau dilihat dari kelahirannya SPMI sudah 20 tahun. Ini organisasi yang luar biasa. Salut dan selamat atas penyelenggaraan Kongres ke-7 SPMI. Saya hadiahi pantun. Jawab sama orang Malaysia. Keramat membeli roti, Cakep. ke Mangga 2 membeli semangka. Cakep. Selamat Kongres SPMI Cakep. bersama perkuat kesejahteraan migran Indonesia. Hidup migran. Sekali lagi, Seci Maneng. saya mewakili pemerintah bersama dengan Kemenlu. Pertama, tentu memberikan apresiasi dan selamat atas penyelenggaraan Kongres ke-7 SPMI. SPMI adalah organisasi Serikat Pekerja Migran Indonesia yang sudah berkontribusi luar biasa untuk kesejahteraan pekerja migran Indonesia. SPMI mendukung lahirnya Undang-Undang 18 tahun 2017. Pemerintah tidak bisa sendiri. Pemerintah membutuhkan kehadiran stakeholder masyarakat, termasuk di dalamnya adalah SPMI. Kita kasih aplaus untuk seluruh kerja-kerja SPMI. Forum kongres ini tentu menjadi forum yang sangat strategis untuk terus melakukan mulai dari evaluasi, merumuskan kerja untuk terus memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Saya tidak bisa berhenti mengagumi seluruh langkah-langkah yang dilakukan oleh SPMI. Pekerja migran Indonesia adalah salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional. Tadi disebutkan oleh Mbak Diana, pekerja migran tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional kita saja, tapi juga berkontribusi pada perekonomian negara penempatan. Itu luar biasa. Kontribusinya tidak kecil. Saya mau melihat bagaimana remitensi yang dikirimkan oleh teman-teman pekerja migran Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan yang luar biasa dan menjadi penyumbang devisa kedua setelah migas. Kalau dilihat dari data tahun 2019, penerimaan remitensi mencapai 11,4 miliar dolar Amerika. Kira-kira setara, kalau 15.000 sekarang setara dengan 171 triliun. Luar biasa. Hidup para migran. Memang sempat mengalami penurunan ketika kita semua mengalami pandemi COVID-19. Tahun 2021 turun menjadi 9,1 miliar dolar. Namun tahun 2022 remitansi naik kembali menjadi 9,7 miliar. Saya juga yakin di tahun 2023 ini ketika peningkatan
penempatan di negara-negara seperti Jepang yang cukup tinggi, saya yakin nilai remitensinya sudah di atas 11,4 miliar dolar Amerika. Kita pernah mengalami masa sulit ketika kita mengalami pandemi COVID-19. Penempatan pekerja migran Indonesia turun dan alhamdulillah kalau lihat data tahun 2022 tercatat 200.761 penempatan ke luar negeri, penempatan ke berbagai negara. Setiap tahunnya sekitar 200.000 saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri. Alhamdulillah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, beberapa akhir ini saya berkunjung ke berbagai negara. Saya ketemu dengan menteri yang terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia. Saya ketemu dengan beberapa agensi. Mereka menyampaikan kepada saya, terima kasih kepada pekerja migran Indonesia. Mereka juga dalam posisi atau menyimpulkan pekerja migran Indonesia adalah pekerja yang luar biasa, memiliki daya saing, sudah sampai di situ, memiliki militansi dalam bekerja, pekerja keras, gak neko-neko, kemudian mampu menyesuaikan dengan negara penempatan. Itu jujur mereka menyampaikan kepada saya. Mereka salut kagum kepada pekerja migran Indonesia. Saya tentu sebagai wakil pemerintah merasa bangga dan tersanjung. Hari ini kebanggaan saya dan sanjungan mereka saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mereka tulus menyampaikan bahwa mendapatkan pekerja migran dari Indonesia itu adalah suatu karunia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses atas penyelenggaraan Kongres ke-7 SPMI. Semoga Kongres ini mampu menelurkan keputusan yang membawa kesejahteraan dan keadilan pekerja migran Indonesia. Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Konferensi Nasional dan Kongres ke-7 SPMI saya nyatakan dibuka. Semoga seluruh ikhtiar kita mendapatkan ridho dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon persediaannya Ibu untuk tetap berada di atas panggung, dan sekaligus saya juga ingin mengundang Bapak Dirjen dan juga Bapak Haryanto untuk turun naik ke atas panggung karena setelah ini akan ada simbolisasi pembukaan Konferensi Nasional dan juga Kongres ke-7 SPMI yang akan ditandai dengan penyiraman pohon perjuangan buruh migran. Penyiraman akan dilakukan terlebih dahulu oleh Ibu Ida. Dilakukan secara bergantian dimulai dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Adapun di sini ada 3 pasangan masing-masing. Bapak ini. Adapun 3 pemegang hidup yang berada di atas panggung, ada pohon sawo beci. Beci berasal dari bahasa Jawa beci atau kebaikan. Pohon ini disimbolkan untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian ada juga pohon karet kebo, simbol kesejahteraan dan energi positif buruh migran harus berdaulat dan sejahtera.
dan juga ada pohon bambu sebagai simbol pendirian yang teguh dalam berjuang dan bermanfaat bagi lingkungan. Silakan Bapak dan Ibu boleh mengambil posisi untuk diambil fotonya terlebih dahulu. Sudah? Baik, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk segera memberikan jalan kepada Ibu Ida. Kami mempersilakan Ibu Ida berkeliling